Karunia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang strategi konten dalam komunikasi digital. Nah, adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ainun Karunia Ramadhani dengan NIM 06520200073. Yang kedua ada Andi Yola Tendrigangka dengan NIM 06520200110. Dan yang terakhir ada Restu Purnamasari dengan NIM 06520200106. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu konten di media sosial atau kekuatan baru. Apa itu konten? Nah, konten adalah informasi dari beragam pengalaman dalam konteks yang memungkinkan memberikan nilai-nilai pada halayak. Bahasa konten dikarenakan akun media sosial milik institusi dan institusi juga harus menjaga jenama serta kepercayaan publik. Secara umum, pengguna bahasa di setiap konten hendaknya dapat dipahami oleh semua orang sebagai halayak digital. Perencanaan isi konten media sosial. Sebelum memutuskan untuk memproduksi, mengunggah, dan mendistribusi konten, ada baiknya institusi dan admin pengelolaan media sosial menentukan terlebih dahulu isi dari konten itu. Penentuan isi ini akan membantu keragaman sekaligus bisa menjadi gaya tarik bagi halayak untuk berinteraksi di media sosial. Selanjutnya ada variasi konten. Ada semacam kebiasaan umum yang terjadi terhadap konten di media sosial. Kasus yang banyak ditemui penulis biasanya terjadi pada akun milik lembaga pemerintahan. Menentukan jenis dan kategori. Beragam jenis konten yang bisa digunakan sebagai kategori dalam media sosial institusi. Secara umum, macam-macam konten yang bisa diunggah di media sosial hanya terdiri dari teks, suara, video, foto, maupun ilustrasi atau gambar. Selanjutnya ada kalender konten. Kalender konten merupakan distribusi waktu dalam publikasi konten. Juga merupakan panduan dalam pengelolaan media sosial institusi mulai dari perencanaan, produksi, publikasi, dan penyebaran, serta pada evaluasi terhadap konten media sosial. Selanjutnya ada sans serif. Dalam aspek desain, penggunaan huruf atau tipografi, setidaknya ada 2 jenis model huruf, yakni sans serif dan serif. Selanjutnya juga ada visual konten. Aspek visual yang tidak kalah pentingnya adalah identitas institusi sebagai penciri khas. Artinya, setiap halayak yang melihat visual konten, maka perspektif halayak akan langsung tertuju kepada institusi sebagai pemilik konten. Materi terakhir yaitu menentukan tagar. Menentukan tagar atau hashtag merupakan kata kunci yang secara algoritma sebagai media sosial menjadi penanda dari pencarian sebuah konten atau klaster bahasa. Selanjutnya ada memanfaatkan sampul. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah penggunaan sampul publikasi, misalnya dalam unggahan beberapa foto di album Instagram. Selanjutnya ada etika dalam konten. Etika merupakan seperangkat aturan yang dipahami dan diakui oleh para pengguna internet. Contention atau konten pada komunikasi digital. Blossom 2009 memberikan catatan penting bagaimana sebuah konten menjadi modal penting bagi institusi di era media sosial saat ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.